Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Mojokerto, yang saya hormati Ibu Pengurus serta anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama, serta pemirsa yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan, sehingga kita semua dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan bagi kita semua umat Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik dalam ibadah dan kehidupan di dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah, dapat kita pahami bersama bahwa bulan Ramadan menawarkan begitu banyak keutamaan dan kemuliaan. Tetapi ada satu peringatan dari Rasulullah SAW yang hendaknya kita renungkan baik-baik. Rasulullah bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min syiyamihi al-ju'u wal 'atsu." Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan pahala dari puasanya, melainkan hanya rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Untuk itu, mari kita renungkan kembali apa sesungguhnya esensi Ramadan itu bagi kita. Jangan sampai kita berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Mari kita jalani Ramadan ini dengan meningkatkan amal ibadah kita agar puasa kita tidak sia-sia. Hadirin yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini orang beriman diharuskan meninggalkan makan, minum, dan tidak melakukan hubungan seksual pada saat kita melaksanakan puasa. Dan dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Pemirsa, selanjutnya ada perbuatan yang tidak membatalkan puasa, namun puasa kita hanya sekedar mendapatkan rasa lapar dan haus. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu orang yang berpuasa namun tidak bisa menjaga lisannya. Hal ini seringkali terjadi tanpa kita sadari. Tanpa sadar kita bisa bergibah atau bergosip, membicarakan keburukan orang lain di belakang orang yang sedang kita bicarakan. Selanjutnya, perbuatan dengan fitnah, yaitu dengan tujuan adu domba atau dengan tujuan yang lainnya. Contoh lainnya yaitu berdusta, berkata yang tidak sebenarnya, serta berkata kasar dan menyakiti hati orang lain. Yang kedua yaitu seseorang yang berpuasa namun ia tidak bisa menjaga hatinya. Contohnya, kita mudah terpancing emosi marah, dendam, sombong, atau rasa iri dan dengki karena melihat kesuksesan orang lain. Yang ketiga yaitu orang yang berpuasa namun tidak sholat. Puasa tanpa sholat ibarat rumah tanpa pondasi. Mengapa demikian? Karena sholat merupakan rukun wajib yang utama, dan apabila kita meninggalkannya, kita akan berdosa dan membuat ibadah lainnya tidak bermakna. Perbuatan yang keempat yaitu orang yang berpuasa namun ia tidak mampu menjaga pandangannya dan perbuatannya. Contoh yang masih suka menonton atau melihat gambar-gambar yang tidak baik, melakukan judi atau melakukan maksiat lainnya. Rasulullah SAW pernah berkata atau bersabda, "Jika kamu berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu juga ikut berpuasa dari dusta dan dosa, dan janganlah kalian menyakiti tetangga
dan hendaknya kamu tetap dalam keadaan tenang dan wibawa pada hari kamu berpuasa. Janganlah kamu jadikan hari puasamu seperti hari-hari biasa. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pemirsa yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik hamba yang berdosa adalah orang yang mau bertobat kepadanya. Marilah di bulan suci ini kita tingkatkan lagi ibadah kita dengan disertai amal perbuatan yang baik. Mari kita gunakan lisan kita untuk lebih banyak mengaji, berzikir dan berkata yang baik terhadap sesama. Kemudian hati kita gunakan untuk berhusnudzon terhadap ketentuan Allah dan terhadap saudara maupun sesama umat Islam. Selain itu, perbanyak sedekah kepada sesama, karena hal ini mencerminkan salah satu perbuatan amal soleh yang akan dilipat gandakan jika kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Pemirsa yang berbahagia, mari kita jadikan puasa bulan ini bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi kita dapat menahan diri dari perbuatan yang tidak diridhai Allah. Bukan hanya menahan dahaga, tetapi menahan hawa nafsu dan menambah amal soleh. Semoga Ramadan tahun ini kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan menjadi insan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.